map. Kita masuk ke topik map. Sekarang kita tahu apa sih map tuh? Map itu adalah dia salah satu struktur data ya yang menyimpan key dan value. Jadi dia punya key, lalu dia juga punya value. Nah, untuk kalau ibarat perumahan itu key adalah nomor rumahnya dan value itu adalah si rumahnya ya. Jadi key-nya misalkan nomor 12 gitu ya. Berarti value itu si rumahnya. Nah, sedangkan yang key-nya itu adalah si nomor 12 yang dipasang di depan rumahnya. Nah, key harus unik ya, karena digunakan sebagai ID atau penanda. Ya bisa dibilang ya kalau nomor kan nggak boleh dia ada nomor 12 terus di sana di satu komplek yang sama atau di satu blok yang sama nomor itu berulang. Itu pasti akan menimbulkan kebingungan ya. Nah, case-nya kalau di map ini memang nggak bisa, dia nggak bisa punya duplicate key, dia akan langsung kalau let's say udah ada terus dimasukin value yang baru, dia akan replace value yang lama. Nah, map mirip seperti slice, hanya saja slice menggunakan index sebagai menanda. Kalau map bisa kita tentuin sendiri si value dari key-nya itu ya. Jadi kalau index itu kalau array itu atau slice itu seakan-akan memang sih yang jadi key-nya itu adalah angka start dari index 0 ya. 0, 1, 2, 3. Nah, meanwhile kalau map kita bisa pakai angka, bisa pakai string or anything ya. Oke, format map ya. Formatnya itu ada nama map, terus ada tipe datanya, lalu ada tipe data value-nya. Jadi ada tipe data key dan tipe data value. Misalkan key-nya angka ya, misalkan nomor 1, 2, 3 itu berarti integer. Terus tipe data value-nya misalkan rumah Yodi gitu. Nah, itu berarti string. Contohnya seperti ini ya. Nulis buku, variabelnya terus key-nya string, value-nya juga string. Key-nya rework, value-nya David Heinemeier dan Jason Fried. Nah, terus ketika kita panggil, kita akses seperti ini penulis buku rework, maka dia outputnya akan David Heinemeier dan Jason Fried. Nah, ini kita contoh bikin map ya. So, misalkan kita buat satu variabel namanya customer itu tipe datanya string, value-nya string, dan kita inisialisasi. Lalu kita set customer ini namanya siapa. Namanya adalah Yodi. Lalu umurnya adalah 12. Nah, ini kita nggak bisa pakai angka karena di sini udah kita state string ya. So, kalau kita print seperti ini, customer name terus age. Nah, kita taruh customer name-nya, lalu customer age-nya. Nah, kayak gini kita bisa jalankan. Maka di hasilnya adalah customer name Yodi, age 12. Contohnya seperti itu. Nah, kalau ini kita ganti 3. Nah, dia akan jadi merah ya karena cannot use integer as string value. Jason Fried. Nah, sekarang inisialisasi map. Kita bisa lihat sini ya.
kita inisialisasi dulu dengan itu ya, map string, terus value-nya string juga. Nah, key-nya kita masukkan hewan, lalu value-nya ayam. Nah, ketika kita panggil X dalam kurung kotak hewan, maka dia akan mencetak ayam. Nah, selain dengan ini, dengan kurung kurawal ini, kita juga bisa inisialisasi map dengan function make ya, sama kayak slice. Dia kayak gini, make map string key string value string. Nah, lalu dia punya key string hewan ya, dan value-nya juga string kucing. Ini akan dia mencetak kucing. Nah, selain itu kita bisa juga inisialisasi dengan keyword new. Nah, tapi dia ini hanya untuk alokasi memori aja ya, untuk si map-nya. Tapi belum diinisialisasi sebenarnya. Nah, map perlu diinisialisasi sebelum digunakan karena masih mengarah ke lokasi yang nil. Nah, biasanya nanti kalau kita udah langsung pakai sebelum si map-nya diinisialisasi, maka dia akan error. Nah, inisialisasi tetap menggunakan si keyword ini juga sih sebenarnya. Kurung kurawal. Lalu dia akan cetak bebek. Nah, untuk inisialisasi map itu kita bisa ada 3 cara ya. Kita bisa seperti ini, langsung dengan kurung kurawal. Lalu bisa juga dengan make ya, seperti ini. Nah, tapi nggak boleh langsung diinisialisasi. Di kita tipe mapnya aja, beserta data type, key dan value-nya. Lalu kalau kita print, dia akan berhasil di print ya. Jadi nggak pakai kurung kurawal tapi pakai make, sama seperti slice. Nah, cara lain untuk bisa inisialisasi array, kita juga bisa dengan menggunakan keyword new. New seperti ini. Nah, tapi dia ini sebenarnya bukan inisialisasi, tapi dia lebih ke mengalokasikan memori untuk kedepannya akan digunakan oleh si map string ini. So, kalau misalnya kita jalan kayak gini, kita simpan dan kita jalanin, dia akan terkena error ya. Errornya yaitu assignment to entry a nil map. Dia map, tapi mapnya belum kita inisialisasi, jadi masih nil. Kurang lebih sama dengan kalau kita kayak var, pakai var. Ya, misalkan kayak gini. Nah, misalkan ini kita tanpa inisialisasi, kurang lebih ini sama dengan seperti ini. Map string. Seperti ini. Oke. Nah, ketika kita jalankan, maka dia akan error. Karena dia belum diinisialisasi. Nah, cara inisialisasinya adalah dengan cara yang seperti tadi ya. Bisa dengan map lalu kurung kurawal atau dengan make. Nah, jika seperti ini, dia berhasil. Bebek. Oke, next itu menghapus item dari map ya. Gimana tadi kita udah masukin, terus kita baca juga udah bisa. Nah, sekarang gimana cara menghapus item dari map? Itu kita dapat menghapus item yang sebelum sudah kita masukkan ke dalam map dengan function delete. Terus ada nama mapnya dan nama key-nya. Oke, lalu kita lihat ya, kita bikin variable myMap, lalu key-nya string dan value-nya string. Kita masukkan ke dalam map kita, myMap itu mobil HRV, terus motor, value-nya nmax. Lalu kita cek dengan function len apakah mapnya panjangnya 2 ya, nanti dia akan ngeprint 2 ya. Nah, lalu kita coba delete si key mobil. Nah, setelah kita delete,
maka panjang mapnya akan menjadi 1 karena yang mobil tadi sudah kita delete ya. Nah, delete ini memang dia nggak return value apa-apa, misalkan ya, delete, apakah delete berhasil atau enggak, tapi kita bisa ngecek by length dari si mapnya. Oke, sekarang gimana cara kita ngecek key apakah sudah ada? Nah, untuk cek apakah key sudah ada dalam map, kita bisa mengambil return value kedua pada saat get value dari map yang mengembalikan value boolean. Nah, true jika ditemukan dalam map, false jika tidak ditemukan. Nah, kalau contohnya mungkin seperti ini ya. Kita buat satu map dengan value dengan key buah dan value jumlah buahnya. Terus ada, nah di sini kita bisa lihat dia ada value. Kalau yang sebelumnya kita hanya ambil value-nya aja ya, seperti yang tadi mau misalkan penulis buku atau apa gitu ya. Nah, untuk ini kita ambil si return value pertamanya itu value, dan return value keduanya kita ambil juga yaitu boolean yang mengindikasikan apakah si anggur ini ada dalam map buah ini atau enggak. Nah, kita bisa ngecek if true, maka kita cetak ini ada 10 anggur. Nah, kalau dia false, maka kita bisa cetak tidak ada anggur. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan mengecek ini ya. Apakah dalam map tersebut ada key yang ingin kita cari. Kita bisa menggunakan return value dari si map tersebut. So, contohnya adalah ini ya. Dia by default dia kan return satu value, yaitu si value yang ada di dalam customer. Tapi kita ada optional return, yaitu return value yang kedua itu adalah dia mereturn apakah datanya ada dalam map tersebut atau enggak. So let's say ini kita nggak directly taruh di sini. Kita punya satu variabel kayak gini dan age seperti ini ya. Lalu instead of kita langsung sini, kita masukin name dan age. Nah, sebenarnya oke, ini berhasil kan, kita jalanin sama. Sebenarnya kita bisa juga ngecek is exists. Kita tampung value si bahwa statusnya dia udah ada atau belum. Lihat dia boolean. Dia statusnya boolean di sini tipe datanya. Lalu kita bisa cek if is exist name, apakah namanya exist. Kalau dia udah ada, maka kita print kalau ini misalkan not found. Customer not found. Kalau ini berhasil karena kita udah set sebelumnya ya. Nah, kalau ini kita comment kayak gini, kita save lalu kita run, maka dia customer not found karena dia nggak nemu. Status yang dibalikan di sini ketika nggak nemu dia akan balikin false, lalu dia print customer not found. Oke, nextnya kombinasi map dengan slice. Nah, kurung kotak ini menandakan array ya, atau si slice-nya. Nah, terus si map string ini menandakan map dengan key string dan value string ya. Nah, contohnya gini. Ini dia map ya, map. Ada map string dengan key string dan value string, tapi dia ingin
bikin kumpulan dari map. So, kumpulan atau koleksi dari map kita bisa tambahkan si kurung kotak di depan ini, maka dia akan menjadi array ya. Mungkin lebih tepatnya kalau kita array itu kan kita inisialisasinya ada kurung kotak, terus tengahnya ini adalah tipe datanya dari si array tersebut, lalu kurung kurawal. Nah, meanwhile di sini yang biasanya kita hanya taruh integer atau float. Nah, di sini kita langsung masukin map beserta dengan tipe data key dan value-nya. So, ini sebenarnya adalah satu kesatuan ya, map string. Nah, ini adalah si array-nya. Nah, kalau di sini kita masukkan beberapa data map dalam bentuk array. Kita 3 row. Lalu kita looping si array buah-buahan ini. So, jadinya ini nih, dia array of map. Itu koleksi dari map value ya. Makanya ketika kita ambil range di sini, ini adalah index dari si array-nya, lalu adalah value dari index tersebut, indeks tersebut ya. Nah, di sini dia dicetak si value pertama ini adalah index plus 1, 0 tambah 1 jadi dia 1 ya. Tapi nomor pertama buah, di sini buah nama, berarti apel. Nomor 1 apel, warnanya merah. Nah, ketika kita jalankan, maka outputnya akan kurang lebih seperti ini. 1 buah apel warnanya merah, buah durian warnanya kuning, buah melon warnanya hijau. Oke, sekarang untuk kombinasi map dengan slice ya, atau slice of map, array of map, itu kita bisa buat dengan cara seperti ini. Let's say kita punya 2 customer. So, ini ada customer kedua ya, namanya Anto, nomornya 25. Lalu kita buat customer collection ya, gabungan dari ini banyak customer. Lalu kita buat dengan cara seperti ini, map string. Jadi ini array of slice, ini slice-nya. Oke, nah lalu data yang di atas kita masukkan dengan ini append. Nah, kita akan meng-append 2 data, yaitu customer dan customer 2 seperti ini. Kita tambahkan 2 customer, lalu setelah kita tambah, harusnya di dalam array ini sudah ada 2 data, yaitu Yodi dan Anto. Nah, lalu kita akan print dengan looping ya. Nah, cuma mungkin akan dibahas di video berikutnya. Nah, yang ini kita akan print, atau ini the range dari si customer collection seperti ini, dan data ini akan kita pindahkan ke dalam sini. So, ini bukan refer ke sini lagi, tapi refer ke yang di sini, yang sedang kita loop, yang sedang kita looping ya, atau sedang ada di dalam perulangan. Name dan age. Kalau misalnya kita tambahkan customer with name-nya siapa, is not found. Let's say seperti ini. Tapi ini tentunya kemungkinan dia nggak akan respon. Oke.
kemungkinan nggak akan masuk sini karena memang kita looping dari si value ini ya. So ketika dia ambil dari customer name atau age, dia exist ya. Tapi ini let's say kalau misalkan ada satu customer yang dia datanya kosong, dia akan ngeprint ini sih. Kita coba, sorry, run minggu. Nah, dia looping ke keduanya, ke data ini yang pertama, lalu ke si Yanto juga yang kedua. Nah, let's say ada salah satu data collection yang kita nggak set namanya seperti ini. Lalu kita print. Yang kedua aja nih, customer with name ini is null. Nah, dia karena kosong sebenarnya dia jadinya nggak nemu ya. Atau ya kita bisa stick to customer name is empty. Kayak gini. Oke. Nah, selain kita bisa kombinasikan map dengan slice, kita juga bisa membuat map of map. Nah, jadi map of map ini, kalau tadi itu array, kalau ini adalah bedanya map. Ini map ya, kan dia ada key dan value. Key-nya string, value-nya adalah dari map ini sampai ke string ujung. Ini jadi satu kesatuan value untuk si map yang ini. Nah, jadinya yang map string ini nih adalah value-nya, tipe data value-nya. Nah, value-nya pun sendiri dia ada dalam bentuk map ya. So, dia buat lagi map string dengan value string. Nah, ketika kita masukkan datanya, dia akan membentuk seperti ini. Ini satu map dengan key apple. Value-nya adalah warna kulitnya apa, warna dagingnya putih, rasanya manis. Lalu kita masukkan key mangga, dia value-nya adalah warna kulitnya hijau, warna daging kuning, rasa manis asam, dan seterusnya. Nah, kayak kita loop for range, maka dia bukan di-treat sebagai array, tapi adalah sebagai map. Dan ini ya, key value. Buah-buahan ini adalah map. Nah, kurang lebih kita print seperti ini. Lalu yang di print adalah buah apel warna kulitnya merah, warna dagingnya putih, rasanya manis. Buah mangga warna kulitnya hijau, warna daging kuning, rasanya manis asam. Oke, yang terakhir itu kita map of map. Jadi dia sebuah map, key-nya string, lalu value-nya itu map. Jadi di dalam map ada map lagi. Nah, itu cara inisialisasinya adalah dengan seperti ini. Let's say kita membuat map dengan key nama ya. Kita bikin customer name map. So, yang di sini juga harus map string map dengan key ini dan value-nya ini. Nah, value-nya itu juga adalah map. Value-nya adalah map dengan key ini dan value ini. Ini agak kompleks jadinya ya. Map dalam map. Nah, cara looping-nya untuk ngeprint-nya juga sama. Tapi di sini tadinya ini adalah index yang tidak terpakai, sekarang kita jadinya key dan value. Nah, key dan value-nya ini dua-duanya terpakai. Ya, sini kita bisa dapetin namanya dari si key-nya, lalu value-nya itu misalkan kita ada simpan age dan data lainnya. So, bentuknya udah
Kita nggak perlu naruh nama di sini lagi. Kita bisa langsung put si customer ini. Ya, kita bisa langsung set Yodi, customer dengan nama Yodi. Itu datanya adalah ini, customer ya. Lalu customer dengan nama Anto, itu datanya si customer 2. Seperti ini. Lalu kita akan ganti ini value-nya dengan cust ya, atau singkatan dari customer. Lalu key-nya ini kita jadikan name. Nah, by the way ini kita nggak perlu lagi, kita bisa ke sini name. Lalu kita nggak ingin ngecek dia kosong atau enggak, kita bisa skip. Kita hanya tinggal put name-nya di sini, dia ngambil langsung dari key-nya, dan age-nya dia dari data customer age. Sekarang kita coba, ya dia akan menampilkan hasil yang sama dengan map array of map sebelumnya. Tadi ada dalam map ini kita ada bahas sedikit tentang loop ya. Tapi nanti mungkin di topik yang berikutnya di loop itu akan kita bahas lebih detail lagi tentang capability dari loop atau perulangan itu sendiri. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.